Saat Parikesit masih berada dalam kandungan, ayahnya yang bernama Abhimanyu turut serta bersama Arjuna dalam sebuah pertempuran besar di daratan Kurukshetra. Dalam pertempuran tersebut, Abhimanyu gugur dalam serangan musuh yang dilakukan secara curang. Abhimanyu meninggalkan ibu Parikesit yang bernama Uttari karena gugur dalam perang. Pada pertempuran di akhir hari ke-18, Aswatthama bertarung dengan Arjuna. Aswatthama dan Arjuna sama-sama sakti dan sama-sama mengeluarkan senjata Brahmastra. Krishna tidak dapat mencegahnya. Kemudian Aswatthama mengarahkan senjata tersebut ke kandungan Uttari. Senjata tersebut pun membunuh Parikesit yang masih berada dalam kandungan. Atas pertolongan dari Krishna, Parikesit dihidupkan kembali. Aswatthama kemudian dikutuk agar mengembara di dunia selamanya. Resi Domya menjelaskan kepada Yudhistira, setelah Parikesit lahir, ia akan menjadi pemuja setia Dewa Wisnu, dan semenjak ia diselamatkan oleh Krishna, ia akan dikenal sebagai Wisnu Rata, atau orang yang selalu dilindungi oleh Sang Dewa. Resi Domya memprediksi bahwa Parikesit akan selamanya mencurahkan kebajikan, ajaran agama dan kebenaran, dan akan menjadi pemimpin yang bijaksana, tepatnya seperti Ikswaku dan Rama dari Ayodhya. Ia akan menjadi ksatria panutan seperti Arjuna, yaitu kakeknya sendiri, dan akan membawa kemasyhuran bagi keluarganya. Saat dimulainya zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan dan mangkatnya Krishna dari dunia fana, 5 Pandawa bersaudara pensiun dari pemerintahan. Parikesit sudah layak diangkat menjadi raja dengan Resi Kripa sebagai penasehatnya. Ia menyelenggarakan Aswamedayadnya 3 kali di bawah bimbingan Resi Kripa. Pada suatu hari, Raja Parikesit pergi berburu ke tengah hutan. Ia kepayahan menangkap seekor buruan, lalu berhenti untuk beristirahat. Akhirnya ia sampai di sebuah tempat pertapaan. Di pertapaan tersebut tinggallah Bhagawan Samiti. Ia sedang duduk bertapa dan membisu. Ketika sang raja bertanya kemana buruannya pergi, Bhagawan Samiti hanya diam membisu karena pantang berkata-kata saat sedang bertapa. Karena pertanyaannya tidak dijawab, Raja Parikesit marah dan mengambil bangkai ular dengan anak panahnya, lalu mengalungkannya ke leher Bhagawan Samiti. Kemudian Sang Kresa menceritakan kejadian tersebut kepada putra Bhagawan Samiti yang bernama Sang Srenggi, yang bersifat mudah marah. Saat Sang Srenggi pulang, ia melihat bangkai ular melilit leher ayahnya. Kemudian Sang Srenggi mengucapkan kutukan bahwa Raja Parikesit akan mati digigit ular setelah 7 hari sejak kutukan tersebut diucapkan. Bhagawan Samiti kecewa terhadap perbuatan putranya tersebut, yang mengutuk raja yang telah memberikan mereka tempat berlindung. Akhirnya Bhagawan Samiti berjanji akan mengakhiri kutukan tersebut. Ia mengutus muridnya untuk memberitahu sang raja, namun sang raja merasa malu untuk mengakhiri kutukan tersebut dan memilih untuk berlindung. Kemudian Naga Taksaka pergi ke Hastinapura untuk melaksanakan perintah Sang Srenggi untuk menggigit sang raja. Penjagaan di Hastinapura sangat ketat. Sang raja berada dalam menara tinggi dan dikelilingi oleh prajurit, brahmana, dan ahli bisa. Untuk dapat membunuh sang raja, Naga Taksaka menyamar menjadi ulat dalam buah jambu. Kemudian jambu tersebut disuguhkan kepada sang raja. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Raja Parikesit wafat setelah digigit Naga Taksaka yang menyamar menjadi ulat dalam buah jambu.